فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua sifat-sifat kesempurnaannya. Demikian pula kita memujinya atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang semuanya mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesyukuran inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha. Sebagaimana dalam firman-Nya, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian semua. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kekufuran tersebut. Bukan berarti ketika Allah tidak butuh kepada kita kemudian kita boleh bertindak semaunya, kemudian kita diperbolehkan untuk mengkufurinya, tidak. Akan tapi hal ini untuk menunjukkan bahwasanya sebenarnya kesyukuran kita itu kembalinya kemanfaatannya untuk diri-diri kita sendiri. Oleh karena itulah ditegaskan setelahnya, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kalian. Dan semuanya butuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin untuk bisa meraih kebahagiaan yang hakiki kalau tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara inilah yang hendaknya menjadi tujuan kita semua, menjadi cita-cita kita semua, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kenikmatan yang paling besar, kenikmatan puncak yang Allah Subhanahu wa ta'ala nikerahkan kepada penduduk surga selain izin untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, aturiduna syai'an azidukum. Maukah kalian suatu perkara yang aku akan tambahkan kepada kalian? Maka para penduduk surga terheran-heran. Apakah masih ada nikmat tambahan selain yang telah mereka rasakan? Karena mereka sungguh telah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, uhillu alaikum ridwani wa la askhatu alaikum ba'dahu abada. Kenikmatan tersebut yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku halalkan untuk kalian keridhaanku, yaitu aku berikan
kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itulah nikmat yang terbesar, perkara yang terbesar yang seharusnya bagi kita semua untuk mengupayakannya bisa mendapatkan keridhaan tersebut. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada pembahasan terakhir pada kitab kita ini, Adabul Muslimat. Setelah kita melewati bab demi bab, fasal demi fasal, dan hadis demi hadis yang dibawakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, maka sampailah kita pada fasal yang ke-16 yang merupakan fasal terakhir dari bab tentang hifdzul bait wa riayatul aulad, bab terkait masalah penjagaan rumah dan bagaimana merawat serta memelihara anak-anak. Di sini Syekh menutup dengan pembahasan fadlu dzikrillahi fil buyuti, fadlu dzikrillahi fil buyuti wa qiraati suratil Baqarah, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah-rumah dan keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Secara umum zikrullah dianjurkan dan disunnahkan untuk kita memperbanyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk berzikir bukan hanya sekali dua kali, akan tapi dzikran katsira dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar berzikirnya tersebut yaitu dengan zikir yang banyak. Dan ini perintah secara umum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tetapkan di sana ada waktu-waktu yang khusus untuk seorang muslim maupun muslimah betul-betul menjaga zikir, memperbanyak zikir agar mendapatkan keutamaan yang lebih. Di antara zikir yang paling utama yaitu zikir ba'da salat dan zikir pagi dan petang. Ini di antara zikir yang hendaknya setiap muslim maupun muslimah betul-betul menjaganya. Zikir-zikir setelah salat dan zikir pagi dan petang. Adapun berkaitan dengan masalah tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada ummahatul mukminin dalam firman-Nya, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu latif, yaitu zat yang maha lembut, lagi al-khabir, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengingat ayat-ayat Allah, yang juga terkandung di dalamnya perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah-rumah mereka. Karena
sebelum ayat ini perintah kepada ummahatul mukminin untuk menetap di rumah-rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan menetaplah kalian wahai ummahatul mukminin di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian berdandan bertabarruj seperti dandanannya orang-orang jahiliyah yang terdahulu, serta tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Semua ini untuk apa? Semua ini karena Allah menginginkan agar hilang dari kalian kotoran-kotoran wahai ahlul bait, dan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalian dengan sebenar-benarnya. Maka dari situ kita ketahui perkara rumah bagi para muslimah merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Sebagaimana telah kita bahas bab demi bab berkaitan dengan adab para wanita di rumahnya dan tanggung jawab para wanita di rumahnya. Nah, di antara perkara yang terpenting yaitu dengan memakmurkan rumah menggunakan zikrullah. Jangan sampai seorang muslimah menganggap bahwasanya nyamannya rumah itu ketika bagus hiasannya, ketika perkakas-perkakas mewah berada di dalamnya, dan hal-hal yang lain dari perkara-perkara duniawi. Dan ini kebanyakan manusia menganggap itulah rumah yang nyaman, padahal di sana ada hal yang terpenting untuk tercapainya kenyamanan rumah dan keberkahan, yaitu dengan zikir padanya. Maka di sini ditegaskan untuk para muslimah betul-betul menjaga rumahnya dengan memperbanyak zikir di dalamnya. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, permisalan rumah yang Allah Subhanahu wa taala diingat padanya dengan rumah yang Allah Subhanahu wa taala tidak diingat padanya, yaitu rumah yang di situ penghuninya berzikir dengan rumah lain yang penghuninya tidak berzikir. Permisalannya seperti permisalan hidup dan mati. Ini isyarat bahwasanya hidupnya rumah, barokahnya rumah, makmurnya rumah itu adalah dengan digunakan untuk berzikir di dalamnya. Jangan sampai yang ada di dalam rumah hanyalah perkara-perkara yang malah membuat seorang hamba terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu musik-musik, ataukah itu TV dengan tontonan-tontonan di dalamnya, menjadikan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya dia telah menjadikan mati keberkahan yang ada pada rumah tersebut. Karena apa? Nabi mengatakan mathalul hayyi wal mayyit, permisalannya seperti hidup dan mati. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, fihi an-nadbu ila dzikrillah taala fil bait wa annahu la yukhalli minadz dzikr. Pada hadis ini terdapat dorongan disunnahkannya untuk
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah. Dan bahwasanya rumah itu jangan sampai kosong dari zikir. Qultu wal buyut idza khalat min dzikrillahi kanat kal qubur kama anna ahlaha yakununa kal mauta. Dan kata Syekhuna Abdullah Al-Diyani hafizahullah taala, rumah-rumah apabila kosong dari zikrullah, tidak ada bacaan Al-Quran dari penghuninya, demikian pula penghuninya tidak menunaikan salat di dalamnya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka rumah itu ibarat pekuburan. Ibarat pekuburan. Sebagaimana penghuninya mereka ibarat para mayit. Ibarat mayit-mayit yang gentayangan di muka bumi. Nah, karena apa? Karena jasad yang seseorang tidak berzikir dengannya, yaitu seseorang yang tidak berzikir ibarat apa? Jasad tanpa ruh, berjalan di muka bumi tapi sebenarnya dia mati. Makanya dipertegas dalam hadis setelahnya, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan. Ini penegasan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti pekuburan. Naam. Dan dalam hadis ini, naam, terkandung makna secara zahir, yaitu jangan menjadikan rumah kita sebagai kuburan, yaitu maksudnya tidak boleh seorang muslim mengubur jasad di rumah. Akan tapi hendaknya jenazah-jenazah yang meninggal dari kaum muslimin dikubur di pekuburan kaum muslimin. Adapun mengubur di tempat di mana seseorang meninggal, maka ini adalah kekhususan dari para anbiya wa rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka disitulah tempat beliau dikuburkan. Ini kekhususan para nabi dan rasul. Nah, bahwasanya mereka dikuburkan di mana mereka wafat. Dan dari semua rasul-rasul yang ada, yang diketahui secara pasti kuburnya adalah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun klaim tentang kubur nabi-nabi yang lain, maka itu adalah klaim tanpa bukti, tanpa dalil yang sahih. Seperti misalnya kubur Nabi Hud yang ada di Yaman, pada banyak titik ada kubur Nabi Hud, ada kubur Nabi Hud. Ini semuanya tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, jadi satu-satunya kubur Nabi yang jelas dan sahih diketahui tempatnya adalah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau dikubur di kamar istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena memang beliau wafat di tempat tersebut. Ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikubur di tempat di mana dikuburkan, tidak dipindah ke pekuburan kaum muslimin. Adapun kaum muslimin yang lain, maka syariat untuk mereka yaitu ketika wafat maka dikuburkan di pekuburan, di makbarah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Ini makna yang pertama, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan oleh kalian rumah-rumah kalian pekuburan. Kemudian makna yang kedua, dan ini juga makna yang kuat,
Yaitu maksudnya jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan di mana rumah tersebut tidak dihidupkan dengan zikrullah, tidak dihidupkan dengan ibadah. Sebagaimana ditegaskan oleh para pensyarah hadis, faqauluhu la taj'alu buyutakum maqabir ay khaliyatan 'anil dzikri wat ta'ah fatakunu kal maqabir wa takununa kal mauta fiha. Maksudnya yaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian pekuburan-pekuburan, maksudnya menjadi suatu tempat yang kosong dari berzikir dan melakukan ketaatan, sehingga rumah-rumah itu seperti pekuburan, dan jadinya kalian itu seperti mayit-mayit yang berada di pekuburan. Ya, karena mayit berada di kubur tidak mampu berbuat apa-apa, tidak beribadah, tidak bisa menambah amalan. Makanya seseorang yang di dalam rumahnya tidak berzikir kepada Allah, tidak melakukan amalan-amalan ketaatan di dalam rumahnya, ibarat mayit-mayit yang berada di dalam kubur. Ini maksud dari hadis. Demikian pula dipahami dari hadis ini menunjukkan bahwasanya pekuburan itu bukan tempat untuk seseorang menunaikan ibadah berupa membaca Al-Quran ataupun sholat, karena bukan tempatnya di pekuburan, kecuali yaitu ketika seorang ziarah kubur datang untuk mendoakan kepada penghuni kubur. Karena seseorang disunnahkan untuk ziaratul kubur dengan dua tujuan, yaitu yang pertama untuk diri sendiri agar dia mengingat kematian, yang kedua untuk mendoakan orang yang diziarahi. Maka di situ dia mendoakan, bukan berdoa meminta hajat kepada penghuni kubur. Demikian pula bukan untuk membaca Al-Quran di sisi kubur, tidak. Kenapa? Karena pekuburan bukan tempat untuk yang demikian, sebagaimana dipahami dari hadis ini. Demikian pula bukan tempat untuk salat, karena pada sebagian komplek-komplek pekuburan yang banyak diziarahi, dilihat banyak sekali kaum muslimin yang mereka di tempat yang sudah dipersiapkan dekat dengan kubur mereka menunaikan salat rame-rame. Maka ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pekuburan bukan tempat untuk menunaikan salat, kecuali satu salat saja, yaitu salatul jenazah. Apabila seseorang sudah terlambat dari menyolatinya, di mana dia datang ternyata jenazah sudah dikuburkan, maka di sini diperbolehkan untuk dia menyolati dalam keadaan jenazah sudah dikuburkan. Berarti dia menyolati di samping kuburnya. Adapun salat-salat yang lain maka tidak diperbolehkan untuk ditunaikan di kubur, karena memang bukan tempat untuk menunaikan salat. Oleh karena itulah jangan sampai seorang muslim maupun muslimah menjadikan rumah-rumahnya seperti pekuburan ini. Kemudian Nabi SAW bimbingkan dari sekian banyak zikrullah, dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, di antara ayat-ayat dan surat-surat yang sangat penting untuk kita memakmurkan rumah-rumah kita dengan membacanya, yaitu surat Al-Baqarah. Secara umum, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir secara umum. Demikian pula memperbanyak qiraatul Quran secara umum, mengupayakan setiap muslimah memiliki waktu untuk membaca Al-Quran di rumahnya. Tidak hanya di bulan Ramadan untuk seseorang bertekad mengkhatamkan Al-Quran, tapi hendaknya hari-hari yang lain pun memiliki waktu selain dia berupaya menghafal dan murajaah atas
surat-surat yang telah dihafal, berupaya untuk dia memutar dalam membaca Al-Quran dari Al-Baqarah, kemudian terus disambung sampai khatam, sampai ke surat An-Nas. Selain memiliki bagian untuk dia menghafal dan murajaah. Apakah itu sehari, selembar, 2 lembar. Dengan demikian akan apa? Akan bisa khatam. Taib. Dan di antara hal yang ditekankan untuk dibaca di rumah-rumah, apalagi seseorang ketika mendatangi rumah yang baru dihuninya, yaitu surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena Nabi SAW tegaskan dalam hadis ini, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, yakni idza qara'ta fi baitika surat Al-Baqarah fa inna syaitana yafirru minha wa la yaqrabul bait. Maksudnya yaitu bahwasanya apabila engkau membaca di rumahmu surat Al-Baqarah, maka sungguhnya syaitan itu tidak akan mendekati dirimu, tidak akan mendekati rumah tersebut. Dia akan lari dari rumah itu dan tidak akan mendekatinya. Maka ini penting untuk dilakukan, diamalkan oleh setiap muslim maupun muslimah, apalagi yang menempati rumah-rumah baru. Bacakan surat Al-Baqarah sehingga syaitan lari dari rumah tersebut, tidak mendekatinya. Wa an Abi Umammah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Hadis rawahu Muslim dalam bab fadli qiraatil Quran wa suratil Baqarah. Dari Abi Umammah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Baqarah karena sungguhnya mengambilnya, yaitu menghafalnya, merupakan barakah. Ini telah kita tekankan pada pertemuan-pertemuan yang lalu untuk setiap muslim maupun muslimah mengupayakan agar dia bisa menghafal surat Al-Baqarah. Karena makna iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah bukan hanya sekadar membaca tanpa menghafal, tapi membaca dan menghafal. Dia berusaha untuk menghafal surat Al-Baqarah. Makanya Nabi katakan fa inna akhdaha barakah. Mengambil Al-Baqarah ini merupakan keberkahan. Kita ambil Al-Baqarah agar mengisi hati-hati kita, menjadi pengisi hati-hati kita. Karena hafalan hakikatnya adalah kita apa? Kita memasukkan apa yang kita lihat dengan mata, kemudian kita baca, kita ulang-ulang dengan lisan kita agar masuk ke dalam qalbu, agar masuk ke dalam qalbu. Inilah hakikat menghafal, sesuatu yang dilihat kemudian diucapkan, diulang-ulang agar apa? Agar tertancap di qalbu kita. Maka proses dalam menghafal memang butuh untuk mengulang sampai hafal. Ada seseorang yang mengulang 3 kali sudah hafal, teringat, kemudian tertancap di kalbunya. Ada yang 10 kali baru ingat, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berupa kemampuan hafalan. Demikian pula daya tersimpannya hafalan tersebut pada masing-masing kalbu. Ada yang menghafal sekali, kemudian dalam jangka waktu beberapa saat dia masih bisa mengingat. Tapi yang lainnya ketika sudah hafal sekarang, kemudian mungkin 1 jam, 2 jam, butuh diulang lagi. Kenapa? Karena kalau tidak diulang akan hilang kembali.
Oleh karena itulah masing-masing dari kita hendaknya mengetahui kondisi diri masing-masing. Oh, hafalanku seperti ini, berarti aku mengambilnya sekian. Kemudian juga setiap beberapa waktu, beberapa jam mungkin dia butuh melihat kembali agar jangan sampai sesuatu yang telah dihafal tadi tiba-tiba hilang begitu saja. Ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena butuh setiap muslimah berusaha, bertekad memiliki tambahan hafalan. Karena hafalan itu hakikat ilmu yang paling nampak untuk kita rasakan. Seorang ada tambahan satu ayat dibandingkan hari kemarin, itu kan sudah sangat terlihat ada tambahan ilmu. Apalagi kemudian kalau ada tambahan pemahaman atasnya dan ada tambahan pengamalan padanya, maka akan semakin utama tambahannya. Tapi yang jelas kita menghafal saat ini satu ayat, tentunya lebih ada tambahan dibandingkan hari kemarin. Karena kita merasakan ada tambahan satu ayat. Ini yang hendaknya diupayakan dalam hari-hari kita. Karena sungguh kalau kita ingin mengejar dunia bersama dengan manusia yang lain dalam mengejar dunia, kita sudah akan tertinggal terlalu jauh, dan juga kita tidak akan mampu untuk mengorbankan banyak hal. Karena manusia mengejar dunia, banyak hal-hal yang mereka korbankan demi hal tersebut. Apakah itu sholatnya, apakah itu keharaman-keharaman yang diterjang, apakah itu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Adapun kita bihamdillahi tabaraka wa taala, setelah Allah anugerahkan hidayah sunnah ini, kita tahu hakikat dunia dan tahu seharusnya bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Memang tidak dipungkiri kita butuh bekal dari hal-hal duniawi, butuh ma'isyah untuk bisa kita tegak punggungnya hidup di muka bumi ini. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita. Jangan sampai itu yang mengisi hati-hati kita. Tapi jadikanlah itu semua sebagai sarana. Jadi mengejarnya yaitu mengejar sebagai sebab. Yang namanya sebab, di sana ada hal yang besar yang menjadi menjadi tujuan utama. Yaitu sebab untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai lalai dari berupaya menambah ilmu. Menambah ilmu dari hari ke hari, karena itu diantara bekal yang sangat penting untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena juga diantara amalan yang akan terus-menerus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus pahalanya mengalir, yaitu wakaf. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan sedekatun jariyah yaitu wakaf. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Yang tentunya untuk bisa mendapatkan itu, pertama kali kita harus mengupayakan diri kita memiliki ilmu, kemudian setelahnya mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari orang-orang terdekat, yaitu anak-anak kita, keluarga kita. Kemudian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita mengajarinya. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan.
Maka kapan saja terkumpul tiga ini, maka sungguh ini merupakan anugerah yang besar untuk seseorang senantiasa mendapatkan aliran pahala dalam keadaan dia sudah berada di dalam kuburnya. Nah, dan di antara hal yang diupayakan adalah tadi, menghiasi diri terlebih dahulu dengan ilmu. Baik. Nah, dalam hadis yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah." Hafalkan surat Al-Baqarah karena mengambilnya itu keberkahan dan meninggalkannya merupakan penyesalan. Bagaimana tidak menyesal? Dia telah membiarkan suatu keberkahan yang besar luput, padahal Allah Subhanahu wa taala telah beri kesempatan dalam hidupnya. Naam, apalagi mereka-mereka yang dimudahkan dengan hafalan, diberi hafalan yang bagus, naam, diberi kehidupan 60 tahun misalnya, 60 tahun. Nah, ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal, maka kalau kemudian dia sia-siakan waktu tersebut, maka yang ada adalah hasrah, penyesalan kelak di hari kiamat. Kenapa dulu aku hidup di dunia tidak menggunakannya untuk menghafal surat Al-Baqarah? Nah, ini dorongan yang sangat kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan barakah, yang namanya barakah sebagaimana ditekankan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala atau yang lainnya, bahwasanya barakah yaitu thubutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahiyah, yaitu kebaikan dari sisi Allah pada suatu perkara. Jadi suatu perkara yang diberkahi yaitu suatu perkara yang ditetapkan padanya kebaikan yang banyak, yang kebaikan itu tidak akan hilang. Nah, makanya dalam banyak hal kita meminta kepada Allah barakah. Maksudnya apa? Minta agar perkara tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya kebaikan. Seorang mengharapkan rizki yang diberkahi. Maksudnya apa? Rizki yang ditetapkan oleh Allah padanya kebaikan. Sehingga dengan rizki tersebut muncul berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh orang yang mendapatkannya. Nah, dengannya dia bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Oh, ternyata dengan rezeki ini dia bisa untuk membeli kitab-kitab, dengan rezeki ini bahkan masih bisa untuk bersedekah, barakah. Namun di sisi yang lain, di sana ada rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan orang yang mendapatkannya malah apa? Semakin buruk keadaannya. Mendapatkan banyak memang secara lahiriahnya yang dilihat oleh mata banyak jumlahnya, akan tapi ketika tidak diberkahi akan menjerumuskan dalam keburukan. Akhirnya untuk berfoya-foya, untuk dugem, untuk minum khamar, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga keluarganya berebut, naam, tidak tenang. Ini rezeki yang tidak diberkahi. Nah, makanya pada banyak hal yang diharapkan adalah barakahnya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dalam doa yang masyhur yang dikenal dengan doa kunut witir. Dan yang rajih doa ini tidak hanya khusus pada kunut witir, karena tambahan kunut diperbincangkan oleh para ulama. Sehingga doa ini doa yang sifatnya umum. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait. Ini yang menjadi inti yang kita bahas. Di antara yang diminta dalam doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, wa barik li fima a'tait, dan berilah keberkahan kepadaku pada semua hal-hal yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Kendaraan ketika diberkahi semakin mendorong pemiliknya untuk apa? Untuk bersemangat pada hal-hal kebaikan.
Naam, karena dengannya semakin mudah jalannya untuk mendatangi majelis ilmu, dengannya semakin mudah untuk dia bisa membantu yang lainnya. Naam, dan seterusnya. Nah, di sini di antara hal yang jelas dan tegas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada padanya barakah adalah dengan apa? Menghafal Al-Baqarah. Karena menghafalnya, mengambilnya merupakan keberkahan dan meninggalkannya merupakan penyesalan. Kemudian keutamaan yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tastati'u hal batalah. Dan tidak akan mampu untuk mencelakai, memandarati hati-hati yang terisi dengan surat Al-Baqarah, al-batalah, para penyihir. Al-batalah maknanya itu as-saharah, para penyihir. Taib. Dinamakan para penyihir dengan al-batalah li'anna ma ya'tuna bihi batil. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah perkara batil. Para penyihir mereka melakukan kebatilan-kebatilan sehingga dinamakan dengan al-batalah. Naam. Sehingga untuk makna ini berarti makna wala tastati'u hal batalah ini menunjukkan keutamaan yang lain dari menghafal surat Al-Baqarah, yaitu bahwasanya menghafalnya merupakan sebab seorang terlindungi, terbentengi dari berbagai macam sihir. Nah, dan ini juga sangat penting apalagi seseorang yang mungkin hidup sendirian di tengah-tengah masyarakat yang terkadang mereka membenci kita, tidak menyukai kita. Nah, apalagi seorang yang berdakwah sendirian di tengah-tengah orang-orang yang masih terbiasa dengan kesyirikan, tentu permusuhan akan besar. Dan di antara permusuhan tersebut biasa mereka untuk melancarkan sihir-sihir. Maka benteng untuk setiap muslim maupun muslimah yang sangat kuat adalah apa? Dengan menghafal Al-Baqarah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini wala tastati'u hal batalah. Penyihir-penyihir tidak akan mampu untuk menembus, untuk memberikan kemandaratan kepada apa? Kepada hati-hati yang terisi dengan surat Al-Baqarah. Dan di sana ada makna kedua yang disebutkan oleh para pensyarah hadis bahwasanya al-batalah maknanya adalah ashabul battalah wal kassalah. Naam. Maksudnya berarti untuk makna ini wala tastati'u hal batalah, maksudnya itu tidak akan mampu untuk membaca dan menghafalnya mereka-mereka yang pemalas. Ini disebutkan oleh Imam As-Sindi rahimahullahu taala. Kata beliau, ay la yastati'u qira'ata alfazihima wa tadabbura ma'anihima wal 'amala bi awamirihima wa nawahihima. Yaitu maksudnya tidak akan mampu untuk membaca lafaz-lafaz dari kedua surat ini. Ini dibawa kepada dua surat yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Demikian pula tidak akan mampu mentadaburi maknanya dan beramal dengan perintah-perintah serta larangannya orang-orang yang pemalas. Sehingga untuk makna yang kedua ini celaan dari sifat malas dalam membaca surat Al-Baqarah. Demikian pula celaan dari sifat malas dari menghafalnya. Karena memang kemalasan merupakan sebab utama seseorang terluputkan dari kemuliaan-kemuliaan. Oleh karena itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari sifat al-ajz, sifat ketidakmampuan, dan sifat kemalasan. Karena memang sifat malas akan mencegah
pemiliknya dari berbagai macam keutamaan. Dan sepantasnya setiap muslimah memiliki himmah dan azimah yang kuat, apalagi pada hal-hal yang telah yakin kemanfaatannya, telah yakin kemaslahatannya. Nah, diantaranya adalah tentang masalah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta jangan melemah. Nasihat sudah sangat lengkap. Seseorang muslim dan muslimah yang menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah, ini yang harus ditempuh. Yaitu apa? Semangat, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan melemah ketika mendapati capek dan lelah. Jangan melemah ketika mendapati ujian di tengah jalannya. Jangan melemah, karena yang namanya menghafal itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangan melemah. Yang namanya menuntut ilmu ya tidak mulus terus jalannya. Terkadang di sana ada ujian. Nah, mungkin di tempat lain di sana untuk mencari rezeki lancar, tapi ketika dia ingin mendekat ke majelis ilmu, kok sulit untuk mencari rezeki. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing diuji sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar agamanya. Yang dituntut dari kita semua adalah untuk bersabar dan istiqamah. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala pada fasal terakhir dalam masalah penjagaan rumah, yaitu kita jaga rumah-rumah kita dengan zikrullah. Itu inti dari fasal ini. Taib, sebagaimana dengan zikrullah juga kita menjaga kalbu kita. Karena kalbu kalau kosong dari zikrullah, maka yang akan mengisinya adalah syaitan. Dia akan berupaya merebutnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa saja yang lalai dari mengingat Allah, demikian pula lalai dari peringatan-peringatan Allah, dia lalai dari Al-Quran, lalai dari berzikir, maka apa akibatnya? Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Akan kami kuasakan baginya syaitan sehingga syaitan ini menjadi qarinnya. Wal'iyadzu billah. Ketika dia lalai dari zikrullah, maka yang akan mendekat adalah syaitan, laknatullah alaih. Maka hati-hati, jangan sampai kita ganti pertolongan dari Allah, kemudian juga kecintaan dari Allah, gara-gara kita lalai dari mengingat Allah, akhirnya diganti yang datang mendekat adalah syaitan yang terus-menerus akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala juga telah peringatkan kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa terhadap diri-dirinya sendiri. Mungkin seorang bertanya, bagaimana orang lupa pada diri sendiri? Kita semua kalau ditanya namanya mesti ingat, namamu siapa, ingat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya bahwasanya hukuman bagi orang yang melupakan Allah, yaitu tidak mau mengingat Allah, lalai dari berzikir, lalai dari aturan-aturan Allah. Ini maksud melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasallah. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, menyengaja untuk meninggalkan Allah. Hukumannya fa'ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Kata Imam Nawawi, maksudnya apa? Tatkala mereka lupa hak-hak Allah,
yaitu maksudnya lupa dengan sengaja, yang identik maknanya dengan at-tarku, yaitu meninggalkan. Nah, yaitu tatkala mereka meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lupa terhadap kemaslahatan diri-diri mereka sendiri. Orang kalau sudah tidak tahu masalah dirinya, ini musibah. Yang ada, ya dia akan terpuruk dan terpuruk. Betapa banyak manusia seperti ini. Mereka-mereka yang minum khamar, mereka-mereka yang menjatuhkan diri dalam maksiat, dalam dosa-dosa, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak tahu apa yang bermaslahat untuk dirinya, sebagai hukuman karena dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab awalnya apa? Karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka hendaknya kita betul-betul menjaga hal ini. Nah, bukan hanya terkait masalah rumah kita, bahkan hati kita yang pertama kali. Nah, karena memang hati ini butuh diisi dengan zikrullah. Kemudian rumah kita juga, nah, butuh untuk kita makmurkan dengan zikrullah. Makanya salat, bahkan para lelaki pun dianjurkan untuk apa? Untuk mengisi rumah-rumah dengan salat, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu, nah, bahwasanya afdalus salati, nah, tayyib salatul mar'i fi baiti. Nah, seutama salat adalah salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat yang fardu. Nah, khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali salat yang fardu, karena salat fardu bagi para lelaki itu kewajibannya ditunaikan di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya lelaki pun, nah, seutama-utama salat yang dilakukan adalah di rumahnya, untuk memperbanyak dia salat sunnah di rumahnya. Kecuali salat fardu, maka dia diwajibkan untuk menunaikannya di masjid. Adapun para wanita tentu jelas sekali, nah, yang paling utama bagi mereka adalah menunaikan salat-salat di rumahnya. Maka perbagus dalam menunaikan salat, karena salat adalah amalan ibadah yang agung, yang jelas padanya zikrullah terkumpul padanya, na'am zikrullah terkumpul padanya gerakan-gerakan yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan sebaik mungkin salat-salat tersebut di rumah-rumah kita. Na'am, barakallahu fikun. Harapannya untuk bisa meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba kalau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dia tidak akan celaka. Hamba kalau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin setiap kemaslahatannya akan dia raih walaupun tanpa meminta, karena Allah mengingatnya. Nah, Allah mengingat hamba, sehingga hamba ini tidak meminta pun Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kemaslahatan-kemaslahatannya. Nah, itulah fadilah zikrullah, fadilah seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sampai dikatakan seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ayat ini, fadhkuruni adzkurkum, bahwasanya Allah akan mengingat si hamba ini, maka itu cukup. Apalagi di sana keutamaan zikir yang lain yang masih banyak. Nah, maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi dan setiap tempat. Demikian pula menjadi hamba-hamba yang mampu untuk mensyukuri nikmat adanya rumah dengan memakmurkannya menggunakan zikrullah. Naam, barakallahu fikun. Dengan ini bihamdillah tabaraka wa taala kita selesai dari kitab kita, yaitu kitab Adabul Muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan
kemanfaatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis-majelis yang kita adakan ini, sebagaimana pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada pengarangnya hafizahullah taala dan kepada kita semua yang mempelajarinya. Naam, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.